Halo, jumpa lagi bersama tim Story Dunia. Jika sebelumnya kami membahas tentang 10 film terlaris sepanjang masa, maka video kali ini kami akan kembali mengajak penonton semua ke era zaman kuno. Tepatnya di era Mesir kuno. Kalau sudah menyinggung Mesir kuno, otomatis kita akan berpikir ke arah Firaun, Cleopatra, dan piramid. Tiga elemen itu memang tidak bisa lepas dengan era Mesir kuno. Namun, lepas dari itu semua, masih banyak keunikan dari era Mesir kuno yang sayang jika dilewatkan. Oleh karena itu, izinkan kami tim Story Dunia untuk membahas hal-hal yang mungkin belum diketahui banyak orang mengenai keunikan Mesir kuno. Namun, seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami, untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi baru dari channel kami. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya, tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktik mumifikasi tersebut. Penduduk Mesir kuno percaya jika mereka bisa menjalani kehidupan lagi setelah mati, dengan syarat tubuh mereka harus tetap utuh, tak hanya menyisakan tulang belulang saja. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah hanya dikubur di lubang-lubang kecil di padang pasir. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km jika direntangkan. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para Firaun sering digambarkan bertubuh kurus dan nampak seperti patung. Tapi ternyata itu bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Firaun dan menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat atau mengalami obesitas. Bahkan beberapa ada yang teridentifikasi menderita diabetes, seperti contohnya Ratu Hatshepsut yang hidup sekitar abad 15 sebelum Masehi. Sarkofagus atau peti mati Hatshepsut menggambarkan sosoknya yang ramping dan atletik, sedangkan para sejarawan percaya kalau dia sebenarnya gemuk dan botak. Para penduduk Mesir suka mengisi waktu luang mereka dengan papan permainan. Faktanya, terdapat beberapa jenis papan permainan yang bisa mereka mainkan bersama, di antaranya mehen, mancala, dan senet. Senet menjadi permainan yang paling populer di antara ketiga jenis permainan tersebut. Masyarakat Mesir kuno sudah mengenal sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Papan senet ini hampir menyerupai papan catur yang memiliki 30 kotak dan berbentuk persegi panjang. Dua orang pemain menggerakkan bidak dengan cara melemparkan dadu atau tongkat kecil. Konon, hieroglif yang terukir di papan merupakan simbol keberuntungan dan kesialan yang menentukan jalannya permainan. Fakta mengejutkan dari Mesir kuno yaitu masyarakat di sana gemar menggunakan make up. Tapi tujuan masyarakat Mesir kuno menggunakan riasan wajah sedikit berbeda dengan zaman sekarang. Bagian mata dari orang-orang Mesir kuno biasanya dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat jika make up tersebut berfungsi untuk menyaring cahaya matahari yang masuk ke mata. Sementara itu, riasan wajah yang lebih dramatis lagi menandakan kemiripan seseorang dengan dewa matahari, Horus. Peralatan kosmetiknya pun juga bisa jadi penanda status sosial masyarakat Mesir kuno. Semisal, wanita yang membawa kotak kosmetik pribadi dianggap punya derajat sosial yang tinggi di masyarakat. Piramida merupakan tempat yang mencolok untuk mengubur harta karun. Kuburan Firaun tersebut kerap kali dijarah usai pembangunan selesai. Pada era arkeolog modern, banyak ruang di piramida yang menjadi hampir kosong. Beberapa penjara kuno berhasil mencatat deskripsi harta karun yang mereka dapatkan.
Selain Ramses III dan Tutankhamun, tokoh yang paling terkenal di era Mesir kuno yaitu Cleopatra VII. Tahukah kamu jika Cleopatra ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Mesir? Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani dan Macedonia yang diwariskan dari Ptolemy XII Auletes. Leluhurnya, Ptolemy I merupakan salah satu letnan perang kepercayaan Alexander yang Agung. Dinasti Ptolemy sempat menguasai Mesir dari tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi. Selama itu pula, sebagian besar pemimpin Mesir berasal dari keturunan bangsa Yunani. Cleopatra dikenal karena menjadi anggota dinasti Ptolemy pertama yang fasih berbicara dalam bahasa Mesir. Ternyata, dalam proses pembangunan piramida ini tak ada perbudakan apalagi penindasan. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkapkan bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara yang mendapatkan upah. Pekerja-pekerja itu bukanlah budak, melainkan mereka dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergiliran. Saat proses pembangunan, para pekerja tinggal di kemah yang sudah disediakan di sekitar piramida. Mereka bekerja sekitar 3-4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima berupa makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Masyarakat Mesir kuno ini cenderung memperhatikan kebersihan gigi. Kontribusi mereka dalam catatan sejarah kesehatan salah satunya yaitu pasta gigi. Meski komposisinya cenderung nyeleneh, yakni kuku banteng, abu, kulit telur hangus, dan batu apung. Pasta gigi pada masa itu cukup ampuh untuk mencegah bau mulut loh. Baiklah, itu tadi adalah fakta untuk tentang kehidupan Mesir kuno. Semoga video kami selalu dapat memberikan informasi positif bagi penikmat channel kami. Dan selalu nantikan video terbaru kami lainnya di channel Tim Story Dunia.